Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini ada yang beda ya. Ustazah menyampaikan materinya langsung 3 pembelajaran. Karena kemarin subtema 2 sudah selesai sampai PB6. Hari ini kita masuk subtema 3. Namun sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma wa razuqni fahma amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini Ustazah sudah meresumkan atau merangkumkan materi dari pembelajaran 1 sampai 3. Nanti untuk lebih lengkapnya anak-anak bisa belajar dari buku paketnya ya. Oke, kita simak bersama. Untuk pembelajaran 1, kita akan mempelajari tentang kata baku dalam kalimat, manfaat tumbuhan dan hewan, kemudian manfaat kemerdekaan untuk kesejahteraan rakyat. Apa itu kata baku? Kata baku adalah kata yang sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI dan bersumber dari Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI. Kata baku sering digunakan pada kalimat resmi atau formal. Kalimat resmi digunakan baik dalam suatu tulisan maupun pengungkapan kata-kata secara lisan. Nah, ini contoh ya kata baku. Penulisan kata baku aktivitas. Kata tidak bakunya aktivitas. Mungkin ketika dibaca itu tidak tampak perbedaannya, namun dalam teks atau secara tulis itu anak-anak bisa melihat ya di sini bahwa yang baku yaitu menggunakan huruf V, bukan menggunakan huruf F. Jadi diingat-ingat, kata baku aktivitas penulisannya menggunakan huruf V. Kemudian kata baku yang kedua yaitu apotek ya, apotek. Mungkin jika diucapkan kita sering mendengar sebutan apotik ya, apotik. Padahal untuk kata bakunya itu penulisannya menggunakan huruf E bukan huruf I, apotek. Kemudian yang ketiga baterai, bukan baterai tapi baterai. Yang keempat bus ya, bus bukan bis. Jadi yang baku adalah bus. Kemudian kata baku yang kelima izin, menggunakan huruf Z bukan C. Izin bukan izin. Kemudian jadwal bukan jadwal. Konkret bukan konkret ya. Masih banyak sekali kata baku yang lain. Sementara untuk pembelajaran 1 ini hanya sebagai contoh. Untuk jika kalian ingin tahu lebih banyak, silahkan membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia atau bisa browsing dari internet ya anak-anak ya. Oke, sudah lanjutkan. Sekarang kita belajar tentang manfaat tumbuhan. Ya, banyak sekali manfaat tumbuhan ya, baik bagi manusia maupun bagi makhluk hidup yang lain. Manfaat tumbuhan yang pertama yaitu sebagai bahan pangan. Contohnya makanan pokok kita sehari-hari ya, nasi itu berasal dari tumbuhan padi. Kemudian sayur-sayuran, buah-buahan, banyak sekali ya anak-anak. Kemudian yang kedua sebagai bahan sandang. Sandang itu apa? Pakaian. Tumbuhan apa yang dimanfaatkan untuk bahan pakaian? Ya betul, kapas ya. Kapas seratnya dipintal menjadi benang kemudian menjadi kain katun. Serat kapas itu baik jika digunakan untuk pakaian, bisa menyerap keringat ya. Kemudian manfaat tumbuhan selanjutnya sebagai bahan bangunan atau papan, kayu. Banyak pohon yang ditebang digunakan untuk membuat bangunan anak-anak. Contohnya apa? Kayu meranti, kemudian kayu sengon bisa, kayu jati untuk mebel ya, itu masuk di situ. Kemudian yang 4 ada sebagai bahan obat. Banyak sekali tumbuh-tumbuhan yang bisa digunakan sebagai obat ya, herbal. Contohnya tanaman obat keluarga atau toga yang terdiri atas tumbuhan, contohnya jahe, itu bisa melegakan sakit tenggorokan. Kemudian kunyit mengobati sakit mah. Kemudian kulit kayu pohon kina bisa menyembuhkan atau mengobati sakit malaria. Kemudian lidah buaya untuk berbagai penyakit
kulit, misalnya herpes juga bisa ya. Kemudian kumis kucing untuk batu ginjal dan sebagainya. Nanti bisa dibaca sendiri dari bukunya atau cari referensi lain yang lebih lengkap. Kemudian manfaat yang kelima yaitu sebagai bahan baku industri. Contohnya getah karet ya, bisa digunakan untuk sebagai bahan baku membuat ban. Manfaat yang selanjutnya untuk menjaga kestabilan lingkungan. Ini sudah jelas anak-anak ya. Dengan banyaknya pohon atau tumbuhan hutan ketika masih ini ya utuh, belum gundul, itu maka menjaga kestabilan lingkungan, menjaga bumi kita dari bencana, misalnya bencana banjir maupun tanah longsor. Dan yang selanjutnya yaitu manfaat tumbuhan sebagai pemasok oksigen atau paru-paru dunia, karena kita tahu bahwa tumbuhan itu adalah penghasil oksigen. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah manfaat hewan. Manfaat hewan yang pertama sebagai penghasil bahan pangan. Jelas sekali ini. Kita bisa makan daging ya, daging ayam, sapi, kambing dan sebagainya. Kemudian kalian juga bisa menikmati telur ayam, telur bebek, susu, keju, itu semua juga dari hewan. Kemudian yang kedua sebagai penghasil bahan sandang. Hewan apa? Yuk coba. Betul, sutra ya, sutra. Benang sutra itu dihasilkan dari kepompong ulat sutra. Jadi hewan juga bisa digunakan sebagai bahan sandang. Contohnya lagi adalah kain wol, itu dihasilkan dari kulit domba. Kemudian manfaat yang selanjutnya adalah penghasil bahan kerajinan. Jika kalian pergi ke wisata di daerah pantai, di situ ada penjual pengrajin dari kerang, banyak ya. Kerang, kulit kerang bisa dijadikan bros misalnya, atau hiasan frame foto, atau jam dinding dan lain sebagainya. Kemudian manfaat hewan selanjutnya adalah sebagai penghasil pupuk kandang ya, kotoran sapi itu juga bisa dibuat pupuk kandang. Dan yang terakhir sebagai penghasil tenaga. Pada zaman dahulu ataupun sekarang di daerah yang masih tradisional itu membajak sawah memanfaatkan tenaga kerbau atau sapi, dan tenaga kuda juga bisa digunakan sebagai alat transportasi dan tenaganya untuk dokar ya, untuk delman. Itu kita sudah membahas manfaat hewan, manfaat tumbuhan. Selanjutnya manfaat kemerdekaan untuk kesejahteraan rakyat. Kemerdekaan merupakan langkah awal untuk mencapai cita-cita setinggi-tingginya. Dengan memproklamasikan kemerdekaan, Indonesia menjadi lebih diakui oleh negara-negara lain. Dengan demikian, Indonesia layak menjadi sebuah negara berdaulat dan sederajat dengan negara-negara lain di dunia. Indonesia merdeka berarti rakyat Indonesia telah terbebas dari penjajahan. Selain itu, Indonesia telah berhasil memperjuangkan haknya sebagai warga negara dan memperoleh dukungan dari negara lain. Dengan kemerdekaan Indonesia, rakyat Indonesia dapat mencari nafkah sesuai keahliannya, bekerja tanpa paksaan, serta memperoleh penghasilan yang sesuai dengan pekerjaannya. Selain itu, rakyat Indonesia dapat memperoleh pendidikan yang layak. Ya, jadi kemerdekaan itu merupakan pintu gerbang atau titik awal untuk mencapai tujuan dan cita-cita sebuah negara. Kita masuk ke pembelajaran 2. Di pembelajaran 2 ini nanti kita belajar tentang manfaat persatuan untuk NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya tentang pola lantai dalam tari indang. Oke, apa sih manfaat persatuan untuk NKRI? Masih ingatkah kalian dengan semboyan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh? Hal tersebut mengingatkan kita akan pentingnya persatuan dalam kehidupan sehari-hari. Indonesia sebagai negara kesatuan memiliki keragaman di setiap daerah. Masyarakat Indonesia terdiri atas berbagai suku, ras, budaya, dan agama. Dengan menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan, Indonesia bisa menjadi negara yang besar. Dalam merebut, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan Indonesia, diperlukan rasa persatuan, kesatuan, dan kerjasama. Dahulu, rakyat Indonesia selalu berjuang bersama, mengedepankan persatuan serta tekad yang kuat. Oleh karena itulah, Indonesia dapat merdeka dari penjajahan dan menjadi negara yang berdaulat.
Nilai-nilai persatuan dan kesatuan serta kerjasama dalam kehidupan sehari-hari perlu kita lakukan sebagai generasi penerus bangsa. Karena dengan hal tersebut, Indonesia menjadi negara yang aman dan sejahtera. Itu ya, manfaat persatuan untuk NKRI. Selanjutnya, pola lantai dari tari indang. Tari indang berasal dari daerah Minangkabau, Sumatera Barat. Tari indang dikenal sebagai tari dindin bedindin. Nanti jika ingin melihat videonya bisa dilihat di YouTube ya, anak-anak browsing sendiri. Meskipun tari ini memiliki persamaan dengan tari saman dari Aceh, namun gerakan tari indang lebih bervariatif. Dalam pelaksanaannya, tari indang diperagakan oleh penari dengan jumlah ganjil. Sesuai namanya, tari indang dibawakan dengan menggunakan indang, yaitu alat musik sejenis rebana yang berbentuk lonjong. Gerakan tari indang dibuat dinamis dan bervariasi, artinya gerakan tari indang dilakukan secara cepat dan berubah-ubah. Tari indang berpola lantai horizontal dan membentuk garis lurus ke samping. Nanti bisa dicari videonya di YouTube anak-anak. Oke, lanjut ke pembelajaran 3. Di pembelajaran 3 kita mempelajari tentang pelestarian tumbuhan dan hewan serta menemukan informasi dari teks. Pelestarian tumbuhan dan hewan. Tumbuhan dan hewan langka harus dilestarikan. Bahkan tumbuhan dan hewan yang masih banyak pun perlu dilestarikan supaya tidak punah. Manusia adalah pihak yang paling banyak memanfaatkan tumbuhan dan hewan untuk diambil hasilnya. Oleh karena itu, kita juga berkewajiban untuk ikut melestarikannya. Pelestarian tumbuhan dan hewan bisa secara in situ maupun ex situ. Apa itu pelestarian in situ? Pelestarian in situ yaitu pelestarian tumbuhan atau hewan di dalam habitat aslinya, contoh Selokan Margasatwa, hutan lindung, taman nasional. Sedangkan pelestarian ex situ yaitu pelestarian tumbuhan atau hewan di luar habitat aslinya, contohnya taman safari, kebun binatang, dan penangkaran. Nah, bagaimana cara-cara melestarikan tumbuhan dan hewan? Yang pertama, kita bisa melakukan penebangan pohon dengan memperhatikan usia pohon ya. Tebang pilih, dipilih yang sudah besar, yang sudah cukup usia. Jika pohonnya masih kecil, usianya masih muda, tidak usah ditebang, nunggu sampai besar dulu pohonnya. Kemudian yang kedua, tidak menggunakan peledak saat menangkap ikan. Ini sudah lama diterapkan di Indonesia. Nelayan juga tidak boleh menggunakan pukat harimau ya, mata jaringnya terlalu kecil sehingga apa? Ikan yang kecil-kecil itu ikut terambil, padahal kurang termanfaatkan ya. Kalau kita kan milihnya maunya ikan yang besar yang banyak dagingnya ya. Yang ketiga, ikut berpartisipasi dalam acara penanaman pohon atau budidaya hewan. Kemudian, mengurangi pembangunan di daerah yang terdapat ragam tumbuhan dan hewan. Selanjutnya, mencari alternatif pemanfaatan tumbuhan dan hewan dengan menciptakan pengganti dari bahan sintetis. Untuk yang terakhir, mencari informasi penting dari teks itu sudah sering kita pelajari anak-anak ya, jadi tidak Ustazah sertakan di video ini. Mohon maaf kalau videonya terlalu merampingkan materi ya, tidak apa-apa karena waktunya sisa 3 hari lagi sebelum kita melaksanakan kegiatan PTS 1. Selamat belajar, tetap semangat, dibuka kembali bukunya selain memperhatikan dari video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Ustazah akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.